Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sebelum panjang lebar nih, mungkin kita perkenalan dulu nggak ya? Betul. Ya, betul. Betul Kan banget. ada kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Sayang, sayang. betul lagi. Mungkin mulai dari saya gini dulu perkenalannya ya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Muhammad Izurijal selaku host pada malam hari ini. Biasa mungkin saya dipanggil Rijal ya. Oh, Mas Mungkin Rijal ya. Ya, Mas Mas Rijal. Rijal. Mas Rijal. Mungkin dari mbaknya dulu Gin. Boleh perkenalan Loh, siapa kan namanya? situ host nih yang undang kami. Kok nggak tahu sih? Kan seolah-olah kayak nggak tahu gitu nah. Kayak Waduh. baru ngobrol. Oke, nggak betul tahu lagi ya. ya. Ini supaya para pemirsa juga tahu dan kenal sama kami. Perkenalkan sebelumnya nama saya Hani Aulia Ridani, saya dipanggil Hani. Oh, dari Hani kok boleh tahu Ya apa nih Mas Rijal? asal muasalnya dari mana ya? Waduh. Asal muasal. Kalau asal muasal mah dari perut mama saya. Asal muasal apa nih? Asal Tempat muasal. tinggal. Oh, tempat tinggal ya. Jadi kalau tempat tinggal Mungkin itu jauh-jauh dari mana ke sini kah? jauh banget. Boleh Saya tahu di ini mana ini? tempat saya tuh orang yang nggak tersorot gitu loh tempat saya tuh. Saya tuh Pelosok kah? Waduh. Sama seperti tempat saya. Pelosok juga. Kalau dibilang pelosok, Sedihnya. kalau dibilang pelosok nggak banget juga ya. Jadi saya tuh berasal dari Pulau Atas. Kira-kira Mas tahu nggak Pulau Atas? Nggak tahu, aku kayaknya baru dengar tahu. deh. Saking Kan? pelosoknya kayaknya. Aduh, jangan gitu Kalau dong. atas tuh di mananya? Di atas langit? Bukan Atau gitu. jauh kemana? Aduh, Pulau Atas tuh gimana ya? Memang tidak familiar ya karena tidak ada wisatanya. Pokoknya di pesisiran Sungai Mahakam juga masih. Oh, Sungai Mahakam juga pesisiran. Iya, karena kan Sungai Mahakam itu sungai yang panjang juga gitu. Kami tuh Ya dekat. aku tahu kok Sungai Mahakam itu panjang. Iyalah betul lagi. Nah jadi tuh dia tuh di dekat daerah Makromannya sih. Kalau orang kenal familiarnya Oh, di Makroman. dekat daerah Makroman ya. Tahu, Iya, tahu. tapi kalau Potos itu Makroman. betul-betul orang belum tersorot dengan benar. Orang banyak masih belum tahu Ya, gitu. mungkin pendalaman lah, mungkin dari Iya. mungkin harapan dari pemerintah kota Ah Samarinda. betul lagi. Mungkin bisa lah mungkin kan. belum mempublis Heeh. tempatnya. Iya kalau ada Up wisatanya lagi, mungkin up- ya. up lagi gitu nah. Iya betul lagi. Mungkin para yang pemirsa yang nonton juga ini semoga bisa tahu ya dengan wilayah saya ini. Ya, mungkin dari masnya lagi boleh perkenalkan namanya, asalnya, mungkin statusnya sekarang apa kan. Wah, Kan iya bisa lagi. kan? Bisa Siapa tahu semua konten-konten di dikenalkan. sana Ini kan. perkenalannya kayak interview kerja dong ya. Iya lah. Oke, silakan. Ya, sebelumnya bisa perkenalkan nama saya Muhammad Yazid Armansyah. Iya. Biasanya saya dipanggil Yazid atau Halo Mas Zid, Yajid. Zid. atau Oke. singkatnya Yazid gitu. Kamu Ya, Kalau boleh tahu nih berasal dari mana ini? asal saya dari sedikit pedalaman. aduh sama-sama pedalaman Kenapa juga. sih pedalaman semua di sini, heh? Ada mungkin dari kalian ini nggak tahu kampung saya. Bisa saya sebutkan kampung saya ini dari kelurahan Muara Kembang. Ada yang tahu enggak? Aduh, Muara Kembang itu apa ya? Iya, Muara kayak baru Kembang dengar tuh deh aku. Di daerah Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa itu. Masuk Tenggarong ya? Enggak, masuk lain, Maksudnya- masuk Tenggar, masuk Kutai. Iya, Tenggarong Bukar, kan. Oh iya. ya, salah deh. Tenggarong itu kan ibu Oh. kotanya kan. Mungkin Kutai Kartanegara Iya. gitu ya. Kok ibu kota? Ibu kota negara Ibu kota dong. negara, Aduh, Kalimantan Timur. iya. Salah, sorry. Aduh. Sorry. Aduh, Mas Dikat tapi ya, Rijal. dikat ya. Tapi ini kalau boleh tahu kenapa harus Yazid atau Zid? Apakah karena gendut banget nih? Kenapa nggak Arwansyah atau Syah gitu? Menurut saya kurang apa ya? Kurang bagus kalau Kurang dipanggil bagus. Armansyah. Sebenarnya Armansyah itu dari gabungan dari keluarga saya. Oh, jadi Marga. marga. Waduh, kita punya marga nih teman kita nih. Oke, mungkin udah cukup perkenalannya. Belum. Ini Oh, masih ini panjang nih ingin durasinya bisa 1 menceritakan jam. tentang Muara Kembang. Ini kan saya juga bingung kenapa namanya Muara Kembang sedangkan kampung saya ini sedikit kurang berkembang gitu. Aduh, ini Muara kembang, Iya. tapi kok nggak berkembang? Iya, betul. waduh, ini bisa Dari- jadi bahan evaluasi pemerintahnya sih. Soal jaringan aja di sana tuh susah banget. Oh, mungkin dari faktor apa ya? Atau Saya juga kurang tahu itu kok namanya Muara Kembang tapi tidak berkembang. Dari jalannya saja itu Mungkin berlubang-lubang. dari pemerintahan daerah setempat bisa iya lah. mungkin ya. Aduh, Apalagi negaranya. daerahnya. Desanya. Iya. Contoh kayak sama yang tadi kan daerah Iya, sama-sama ya sama derita kami Terpencil berdua ya gitu. Allah. kecil gitu nah di pelosok. Tapi untuk lingkungannya aman kali ya? Iya, Untuk lingkungannya tuh aman kayak aja apa sih. Tentram tapi kurangnya di daerah
perjalanannya sama sinyal jaringan. Oh, sinyal jaringannya itu. Waduh. Oh. Oke, Mungkin mungkin pada hari ini kita akan sedikit nih membahas tentang dalam kehidupan kita saat ini. Nah, kita kan sering melihat nih berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, pencemaran sungai, kerusakan hutan, dan meningkatnya jumlah sampah nih yang ada di daerah kita ini. oh Nah, iya betul. permasalahan tersebut kan tidak hanya persoalan sosial, tetapi juga menjadi persoalan moral dan spiritual. Ini Ya, menurut betul. mbaknya atau masnya ini bagaimana sih caranya untuk menanggulangi kayak tadi kan kayak kerusakan hutan, baru kayak sungai tercemar, kebanjiran itu bagaimana sih kalau boleh tahu? Oke ya, mungkin dari saya dulu ya, Mas Boleh deh Yajid dari ya. Aja dari dulu. mbaknya dulu terserah Oke, yang main duluan. jadi kalau dari menurut saya sendiri ya, perkembangan sekarang itu semakin pesat dari ilmu pengetahuannya, teknologinya, ekonominya. Iya, Tapi iya. juga kita tidak bisa memungkiri bahwasannya di satu sisi lain, krisis lingkungan itu menjadi suatu permasalahan besar yang kita alami saat ini. Contohnya di Samarinda sendiri itu ya, mungkin dalam seminggu ini kalian sudah ada nemuin hujan? Ada sih kayaknya baru kemarin lusa hujan kayaknya. Hujan ya? Daerah seberang ya, tapi nggak tahu di kota ya. Tapi tadi saya ada hujan juga. Tadi ada Sore. hujan? Iya, tadi sore. Lah, di sini nggak ada hujan sama sekali. Nah, itu dia anehnya Samarinda. Faktor alamnya sangat berbeda ya, padahal cuma beda tempat ya, sana hujan di sini nggak hujan. Itulah Ah. namanya perubahan iklim. Tempat saya itu ya di Pulau Atas tidak ada hujan. Nggak hujan juga. Iya, bahkan panasnya tuh panas banget. Mungkin kalau telur ya di dadar itu Mateng gitu ya. mateng. Jadi nggak perlu pakai kompor gitu kan. Iya. Ya, udah perlu mengeluarkan biaya untuk beli gas lagi. Salah satu yang penghematan. Nah, jadi kan itu salah satu permasalahan terbesar tuh. Yang mana bahkan data dari BMKG aja menyebutkan ya, tahun ini, tahun 2025 ini sebagai salah satu tahun terpanas sejak tahun 1981. Itu data dari BMKG. Iya, yang Wow. mana suhu Keren rata-ratanya itu 27,5 Celcius, lebih tinggi daripada normalnya. Panas Gitu. banget ya. Panas Iya. banget ya. Nah, ini kan sebenarnya lingkungan sudah memberi tanda-tanda nih ke kita nih. Petanda bahwasanya lingkungan ini antara lingkungan dengan manusia itu mengalami ketidakseimbangan gitu. Jadi kalau dari saya sendiri ya, untuk menanggulanginya gitu ya, agak susah ya. Apalagi kita lihat ya, dari hal sederhana yang kecil aja, skala kecil, itu yang penting kesadaran. Dari Betul-betul. diri masing-masing gitu ya. Iya. Jangankan untuk menyadarkan diri orang lain, diri masing-masing Diri kita aja. sendiri aja Iya. masih kurang. Jujur ya, saya itu kalau lagi jalan mungkin ke tempat-tempat wisata, ngeliat ya tong sampahnya itu jauh atau apa itu tuh ada rasa mau buang sampah Ya, sembarangan. betul. Kayak malas Rasa- gitu kan. Iya. Rasa malasnya itu kuat banget pasti. Jadi itu tuh juga sebenarnya salah satu yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Rusak lingkungan ya. Padahal kan mungkin contoh nih kayak di daerah Samarinda ini kan, contoh kayak misalnya taman ini kan, taman ini, kayak contoh kayak Taman Samarinda. Iya Pasti betul. kan setiap taman tempat kan menyediakan sampah kan, Ya, betul. menyediakan tempat sampah kan. Tapi kenapa masih aja ada orang nih yang masih buang sampah sembarangan? Nah, gitu kan? menurut betul. kamu gimana tuh Mas Yajid? Menurut saya itu Gimana nih? Bagaimana nih? ya menurut saya karena kesadaran diri itunya kurang. kesadaran diri untuk membuang sampah gitu kan? Ya, betul. Mungkin Hmm. karena sedikit Faktor. faktor malas. Oh iya. Tapi kadang ada orang juga memang betul-betul kurang dalam kesadaran dirinya. Padahal itu tempat sampah loh, dekat. Tapi dia lebih memilih buang sampah di sungai. Oh iya, Mungkin gini ya. betul. Mungkin dari menurutku nih ya, mungkin dari pemerintah itu lebih mengupgrade SDM, Ya, SDM-nya, Betul. SDM-nya yang Mm-mm. orang di Samarinda ini bukan malah kayak membersihkan. Betul. Terkadang programnya pemerintah itu memang udah bagus, Heeh. tetapi kita ini mengalami ketidakseimbangan antara programnya dengan SDM-nya. Iya, Rasa betul, malas betul. orang itu membuat enggak mendukungnya program pemerintah itu berjalan dengan baik. Contohnya itu seperti yang tinggal di pesisiran sungai. Saya kan terpelosok nih daerahnya ya Iya, tadi ya. di sana lah Iya, pokoknya jauh lah. jauh banget di sono. Jadi itu di sana tuh kan yang di pesisir sungai, mereka tuh kayak lebih baik misalnya ya kita bersihkan ikan.
aduh buang aja deh sampah ikan ini ke sungai, kan ngalir juga. Padahal ya kita tahu bahwasanya sungai ini salah satu sumber kehidupannya warga masyarakat Samarinda. Nah, betul. Sama kayak di tempat kampung saya. Mm-mm. Orang-orang tuh pada buang sampah di pinggir sungai. Tapi mungkin gara-gara ini tempat TPA-nya, tempat pembuangan airnya itu kurang. Memang di tempat saya tuh tempat pembuangan sampahnya tuh minim banget. Oh iya ya, jadi kayak sampah tuh selalu overload gitu nah. Iya. Super gitu ya. Iya. Nah, Misalnya kayak air pasang gitu, air sampah tuh naik semua gitu. iya, betul. Itu sampai kadang kan rumah saya ini di pinggir sungai. Oh, Kadang masuk ke pinggir-pinggir pondasi rumah itu sampah-sampahnya. Jadi ngalir semua. Jadi setiap pasang air sampah pada naik-naik semua. Jadi kita nih capek juga buat mengutin lagi. Jadi kayak kan di Indonesia ini kan mayoritas ini agama Muslim kan. Iya, Mohon maaf, betul, mohon betul. maaf. Kan mayoritas kan agama Muslim kan. Nah kenapa sih kan sedangkan di agama Islam pun agama pun apa namanya itu Dianggap remeh. sudah mengajarkan selalu mengajarkan Oh, dalam kebaikan. Iya. Contohnya Iya, kecil betul. aja kayak jangan membuang sampah sembarangan kan juga Iya. ada di ajaran agama kita kan. betul. Nah kenapa sih masih ada aja umat Muslim ini masih buang sampah sembarangan, sedangkan agama ini kan sebagai apa ya? Agama ini sebagai pedomannya hidup Ya, manusia. hidup kan. Tapi Betul. kok Iya. masih ada orang nih masih buang sampah sembarangan tuh bagaimana sih persampaian ini? Oke, kalau menurut dari saya sendiri ya, segala kehidupan kita tuh sebenarnya sudah teratur, tertib, tertata di dalam Al-Qur'an. Dari kita tidur, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pun Iya, betul. sudah diatur tuh ada Iya. dalam Al-Qur'an. Hubungan kita dengan saking Allah tuh mencintai hambanya ya. Al-Qur'an itu mengajarkan kita bukan hablum minallah aja, tapi hablum minannas dan hablum minal alam. Oh, Betul, betul. Nah, salah satunya itu ada dalil Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 20, yang mana itu tuh sebenarnya kita ini sebagai manusia dilahirkan ke bumi itu memiliki tanggung jawab. Bukan untuk beribadah aja, tapi juga untuk sebagai khalifah. Khalifah itu artinya kita mengatur, Memimpin. mengelola. Iya betul, memimpin. memimpin juga. Nah, salah satunya itu terhadap alam, supaya kita ini menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Tapi kan nyatanya sekarang itu kita lihat alam dengan manusia ini menghadapi ketidakseimbangan, iya kan? Jangankan betul, betul. memimpin dunia atau sebuah desanya, memimpin dirinya aja sendiri masih aja. kurang. Aduh, itu lagi nih contohnya ya, deforestasi. Habis itu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, nggak usah deh kita jauh-jauh ya. Pencemaran lingkungan aja sampai sekarang itu masih sulit banget ditanggulangi. Cuman Iya lingkungan kan? dia. Iya, betul betul. sekali. Betul. Karena Dari di mana- sampah. ya sampah itu Sampah kayak itu limbah-limbah rumah tangga, Iya betul Bercemar lagi. di mana-mana. berteman di mana-mana, kayak paret-paret itu kan berbaunya kan. Iya. Iya ya Bau Allah, selokan banget itu itu. bau banget ya Allah. Terus habis itu juga yang saya herankan itu ya, di Samarinda ini padahal pemerintah selalu melakukan program-program terbaiknya Iya. untuk kayak pelebaran apa ini namanya? Drainase. Iya gitulah. Sempat anu kan. Selokan diperluas gitu Ya, kan. itu kan di Iya. seberang juga gitu kan. Nah, Nah, iya. betul. Tapi contoh nyatanya kenapa ketika Samarinda ini padahal panas banget, yang panasnya Iya. tuh nyengit ke kulit gitu loh. Iya. Tapi tiba-tiba kalau hujan ya, Tangis kulit. setengah jam, iya saya aja pulang banget loh mas. Ya, itu juga ada sisi negatif dan sisi Positifnya. positifnya juga. Oh iya. Kalau panas terlalu pak, misalnya panas banget ini kan, jadi sunscreen tuh laku Iya. semua. Waduh iya lagi. betul, Apalagi betul. saya khususnya perempuan itu pecinta pembelanja gitu lah mas. Sedikit mempromosikan ya. Nggak mempromosikan ada misalnya kan berarti kok ada baik ada buruknya gitu Iya. kan. Nggak semua itu Betul, buruk betul. gitu kan. Iya jadi itu hujan setengah jam aja ya di Samarinda itu Udah langsung banjir. bisa bikin banjir. Contohnya depan kampus kita itu. Aduh, padahal tuh kurang besar apa juga paretnya tuh ya. Besar banget itu itu besar. mobil aja kemarin masuk Sekitar loh kecemplung. berapa ya? 3 meteran. Kok lebar tuh hampir 4 meter ada tuh lebarnya jadi. Itu, Kalau aku dalam juga 3 bingung. meter ada 3 meter itu. Kenapa bisa masih banjir? Iya bahkan gitu? kemarin tuh ada mobil kecemplung di dalam situ tuh muat satu mobil apa enggak loh mas. Sudah Itu udah dalam, udah lebar, tapi tetap terjadinya. jadi banjir gitu. Sebenarnya ini lingkungan memberi tanda bahwasanya dia ini terlalu dikeruk Dikeruk. berlebihan dan Iya, keserakahan manusianya gitu. Padahal kan hubungan agama dengan lingkungan ini sangat erat. Sangat erat sekali. Iya.
Jadi kalau misalnya menurut kamu, menurut hostnya nih gimana ya kira-kira Gimana itu? terhadap Terhadap sekarang nih fenomena tentang lingkungan yang ada? kok menurut saya sih ya lingkungan nih kayak nggak seimbang gitu, ibaratnya itu kalau manusia itu banyak pengeluaran daripada pemasukan. Iya betul lagi Iya, bocor Iya ya. nggak? Contoh kayak batu bara nih kan. Iya, iya. Waduh. Aduh, aturannya kita menjadi anu nggak sih kota minyak terkaya, tapi Iya. nyatanya kita ini masih Masih mengantri yang kekurangan. iya kekurangan masih ngantri yang panjang juga. banget ya. Heeh. Oh iya, jadi kalau misalnya Dari dampaknya batu bara kan tuh aslinya contohnya deh ada di suatu lokasi itu ya yang jalannya mungkin dekat daerahmu kali ya iya, kak ya. mungkin daerah arah ke Handil sana mungkin banyak Oh iya, tambang-tambang, kayak banyak banyak banget. daerah Sanga-Sanga tuh kan banyak tambang-tambang Iya, liar itu betul. paling ya. Iya. Iya. Ada juga tambang-tambang tuh di daerah, nggak perlu sebut daerahnya, Iya, mungkin boleh, kayak. arah ke rumah Handil saya lah. aja. Wah dia Handil, mengalami ya. nih ya di Iya. elevator terpelosoknya. Banyak banget kayak tempat-tempat jalan, bahu jalan yang longsor. Oh apa tuh namanya terkikis ya. Iya. Iya, Heeh. itu tadi pengerukan besar-besaran. Iya. Itu sangat merusak alam banget ya. Merusak alam. Dan di dalam Islam pun juga Allah tuh sudah menyebutkan loh, udah memperingatkan kepada manusia dalam Quran surah Ar-Rum itu tuh bahwasanya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi dan di laut. Itu udah Betul. Allah ingatkan karena mungkin Allah tuh bakal tahu manusia ini keserakahannya terhadap alam gitu lah yang bisa. Serakah banget, Iya, karena kan sesuatu yang berlebihan itu tidak Tidak baik. Semua Iya, apapun betul. yang berlebihan itu tidak baik. kita memang membutuh Asik keluar lagi anak Winsinya, nah dalilnya kan. kita kan Iya. memang iya lagi tapi kan kita memang sebenarnya boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kebutuhan Iya, kita contohnya iya. kalau tidak ada sumber alam itu gimana Ya, bahan cuma- bakar ya, bahan bakar betul. ya kan betul Mungkin Betul, manusia betul. terlalu serakah gitu ya. iya itu padahal Allah tuh sudah selalu Mungkin karena faktor ininya juga. iya lagi Karena kan saya lihat ini ya kan, kayak contoh penebangan kayu. Aslinya yang membuat hutan gundul itu bukan dari orang-orang yang misalkan mungkin daerah-daerah kan tuh ada yang tukang nyingso kayu. iya Terus betul yang lain itu yang bukan yang buat Heh. hutan gundul aslinya penyingso itu hanya motong sebagian kayu yang udah Iya. rebah-rebah. Yang buat gundul tuh kayak logging, itu yang buat Oh iya? Iya, yang buat oh gundul-gundul itu ya apa ya? oh jadi ibaratnya itu sebenarnya Ningso itu tuh dia tuh bukan yang menyebabkan skala besar kayak bencana musibah Lain. besar ya. Contoh sekarang begini, di mana coba contoh yang kita lihat sekarang yang baru-baru aja kemarin yang Oh terjadi iya di bencana. Aceh kali ya. Nah, di Aceh. Ah, iya Coba betul lagi. sampai Itu yang dia lihat. Aceh tuh. Kemarin tuh kayaknya di Aceh. Tsunami apa? Banjir bandang itu Iya ya. banjir bandang itu sangat memakan banyak Heeh. korban, kesian banget. Iya itu bayangkan kayu segede-gede apa itu kan nggak Iya, mungkin kayu isunya gelondongan. kan ada yang bilang apa rebah sendiri atau tumbang sendiri. Oh enggak mungkin sih kayu kan bilang segelondongan kayu yang besar-besar itu. Ya Ada kayak apa foto-fotonya ya? kan? Kalau menurut saya Eh, gimana ya kalau rebah sendiri itu gitu? itu sangat Tidak nggak- masuk nggak akal mungkin, ya. nggak mungkin. Itu Baik. yang membuat hutan gundul tuh bukan dari yang tukang penyingso itu. Betul. Karena kan daerah saya ini, daerah tempat saya tinggal nih tuh banyak orang penyingso. Nah, saya pun juga pernah ikut turunnya ke lokasinya itu ternyata dan nyingso itu bukan yang kayak nyingso pohon yang besar kayak begini itu lain. Iya. Oh Cuma iya. Yang udah pohon tumbang, nah diambil. Oh, yang gitu. mau yang mau Dia memanfaatkan gitu ya? iya, Oh, yang tukang penyingso itu. Sebenarnya eksploitasi hutan itu tuh buat apa sih? yang untuk kepentingan pribadi lah. Oh iya. Kalau untuk ya nggak tahu ya, mungkin yang di atas gitu Iya. nah. Mungkin karena kayak buat ingin- pemerintahnya misalnya buat apa keperluan apa kayak misalnya pohon kertas buat bikin buku gitu. Ah, Atau ada nggak sih bahan-bahan kayak pakaian atau apa yang dari kulit pohon? ada kayaknya kayak pakaian khas Kalimantan kan ada. Oh iya. Iya. Ada kan? Tapi kan itu tidak membuat sampai Iya, maksudnya kan ya kan sampai tanyakan kan ada nggak? Ya ada, aku jawab. oh. Betul betul betul. Iya kan? Sebenarnya ini kan yang kita perlu cari sekarang itu kan kita udah melihat faktor-faktornya ya. Hmm, Yang sebenarnya yang kita harus bahas itu adalah solusinya iya, gimana sih? gimana gitu pandangan Islam tuh terhadap itu bagaimana sih? Kalau- Kalau tahu ini pandangan Islam ini yang sekarang kita lihat kayak manusia ini kayak serakah betul gitu nah. Ya Apakah sebenarnya Allah akan mengazabnya langsung? mungkin enggak ya karena semuanya itu bakal ditimbang di hari perhitungan nanti. ya. Wallahu a'lam. Cuman sebenarnya Allah tuh juga sudah berfirman dalam Quran
aduh lupa lagi, masya Allah. Pokoknya adalah dalam Quran itu yang mana menurut tafsir Ibnu Katsir itu tuh sebenarnya musibah yang datang ini kata Allah adalah sebagian daripada perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa musibah didatangkan? Supaya manusia itu ingat dan kembali ke jalan yang benar. Menyadari Iya. semua kesalahannya yang diperbuat. Sebenarnya gini, kita aja ketika dicari masalah sama kita, misalnya nih kita dibuat masalah terus sama orang, otomatis kita tuh pasti memberi tanda-tanda ke orang itu kalau kita marah kan. Iya. Begitu juga dengan alam itu tuh cuma Bisa marah. makhluk yang nggak Iya, punya betul. akal dan Nah, mulut untuk bicara, tapi Iya. dia langsung memberikan isyarat langsung gitu ya. iya langsung der, wah banjir banget tuh. Iya Awam gitu. pun secara tidak langsung itu mungkin awal Iya. menjawab gitu ya kan. Sebenarnya Contoh ini kayak loh kemarin sudah kan. mengalami Heeh. ketimpangan loh antara keseimbangan manusia dengan Iya, alam. kan udah tidak seimbang kan, ibaratnya kan timbangannya kalau udah seimbang pasti begini kan. Iya, karena kan di mana-mana kita itu kan memang harus moderat ya, wasatiyah. Dalam Wasati ya. wasatiyah iya dalam Moderat Quran. di tengah-tengah Iya, gitu dalam ya. Quran surah Al-Hujurat kan memang sudah dijelaskan juga ya bahwasanya itu dalam pertengahannya itu tidak berlebih-lebihan karena sesuatu yang berlebihan sekali lagi nggak baik gitu. Ya mungkin begitu juga cara Tuhan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak peduli dengan alam. Tidak boleh dengan jabatan. Iya. Aduh. Aduh, bahaya nih bahas-bahas jabatan. Oh mungkin bagaimana sih tanggung jawabnya manusia ini untuk pencegahan skala kecil-kecil aja untuk menanggulangi iya. dari kayak tadi banjir, baru kayak tanah longsor, penebangan pohon secara besar-besaran itu bagaimana sih untuk Penanggulangan, iya, penanggulangan- pertanggungjawabannya iya, dari ya, yang kecil, solusinya hal yang ya. kecil, solusi itu bagaimana sih? Oke, Mas Yajid mungkin. Mungkin dari banjir apakah penanggulangannya secara Penanggulangannya kecil? ya? Menurut saya mungkin ya kalau saya jadi pemerintah gitu ya. Wes jadi pemerintah, oke. Aduh, mantep nih. Pengen semoga. Semoga amin. Insya Allah. Amin. Menurut saya ini kan apa namanya tuh di depan kampus terowongan nih. Solokan. Oh iya, Solokan. Solokan tuh kan sudah lebar tapi kenapa ya masih banjir? Banjir gitu? gitu. Mm-mm. Gimana secara penanggulangan secara mungkin dari hal yang kecil aja lah. Iya, mungkin ya. Mungkin dari kita diri apa? Betul, dari diri kita sendiri. Aduh, host sorry, ini. sorry. Mungkin agak Blunder Iya. dikit lah masalah. Kan Selokan tuh sudah gede. Gede banget malah. Itu kan sebenarnya mustahil terjadinya banjir di sana. Oh iya, betul lagi. Tapi mungkin menurut saya ya, mungkin karena kesadaran diri dari masing-masing orang yang selalu membuang sampah pada selokan, membuang sampah bukan pada tempatnya. Ya, Mm-mm. Nah, betul. karena itu bisa menyebabkan dalam selokan tuh penuh dengan sampah. jadi terhambat gitu Iya, ya. Oke, terhambat iya begitu. betul lagi ya. Tapi Mungkin kalau kalau dari misalkan tadi kan ini udah banjir nih yang dijawab dari Masjid apa? aduh, Mazid Mas Yazid. Arman mungkin Syah aja dari- boleh nggak saya dari panggil? Mbak Jangan Hani dong, ini Mazid dari cara penanggulangannya kayak penebangan pohon secara besar-besaran gitu nah kan. Oke, kalau dari Mungkin saya dari yang harus diperbaiki dari perizinan dari pemerintah. Iya, betul lagi ya. Kalau saya itu ya namanya susah ya, apalagi dihadapkan dengan uang yang besar mungkin ya. Kita mungkin sendiri juga belum tentu bisa menolak gitu. Ya, cuman harapan saya ya ke depan ini undang-undangnya itu tentang perizinan ya khususnya harus benar-benar diterapkan. Apalagi kita lihat ya sekitar kampus kita ini banyak sekali pengerukan tanah. Iya, Itu misalnya kan di depan kampus. itu Pak, asli kan gunung kan. Iya. iya. Gunung. Itu kan selain pohon yang tumbang adalah tanah yang pohon tuh tidak bisa menyerap air hujan sehingga airnya itu iya, betul. makanya kemarin waktu banjir itu kan airnya tuh bukan air Mungkin, yang iya. jernih, air yang kotor. Mungkin kan bilang orang-orang dulu tuh kan daerah situ emang enggak pernah banjir kan, betul kan? Iya, betul. Mungkin semenjak ada pengerukan tanah itu Iya. mungkin Betul. jadi banjir karena penyerapan Itu karena- kurang. Iya, itu kan tandanya pengurukannya itu sudah melampaui batas. Jadi rata Iya, itu. Iya. air yang berasal dari gunung jadi turun ke dataran Makanya itu rendah. kan kalau kita lihat di Samarinda sendiri ya, banjirnya itu tuh banjir lumpur, bukan banjir air. Kalau wajar lah kalau bagian tepian-tepian tuh banjir ya, karena dia pasang surutnya air Sungai Mahakam. Iya, betul. Tapi kalau di daerah yang jauh dari kota, yang kayak di Simpang Buswana nih, atau yang enggak di pinggiran sungai, itu tuh kalau banjir tuh hal yang nggak wajar.
itu pasti ada yang salah. Contohnya misalnya program pemerintah nih ya udah bagus nih membuat parit yang besar segala macam, tapi kata Mas Yajid juga orang SDM-nya yang kurang ya enggak? iya betul, orang membuang sampah sembarangan ya. Mm-mm. Jadi sampah tuh kan menyumbat ventilasi parit segala macam, itu kan membuat air itu lambat turun Menghambat. mengalirnya. Ya, jadi Itu banjir. sebenarnya itu sangat kesian sih, apalagi ya bagi warga Samarinda itu kalau kita cuci motor jadi kotor. Kalau kita Iya. servis kita Capek perlu banget cuci motor servis motor juga kalau misalnya motor kita nggak kuat menerjang Iya, air. Jadi mati juga ya kan? Betul, harus Masukkan modal di ke bengkel. dalam mesin-mesinnya gitu Iya, ya. harus modal ke bengkel gitu. Terus untuk ini nih apa? Saya mau nanya kan, berdakwah kan tidak hanya kita harus ceramah di sana Oh iya betul. atau khutbah di sana. Iya. Itu bagaimana sih? Mungkin ada cara lain selain berdakwah seperti itu? Ada cara lain nggak? Dakwah itu, saya dulu ya jawab Iya, yang Mas Yajid ya. Mungkin secara sosial nurani dengan masalah alam ini. Oke, jadi kan dakwah itu garis besarnya adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Asik. Jadi iya dong gitu. Jadi kira-kira Amar ma'ruf nih nahi kira-kira ya munkar. kamu ya Ah, hostnya Mas Rijal nih. Ketika saya langsung mendakwahi kamu, ketika saya melihat kamu ini buang sampah sembarangan, lalu saya langsung negur, Mas Rijal jangan buang sampah sembarangan, sebenarnya dalam Islam an-nadzafatu minal iman ini. Pasti kamu bakal bosan ngedengarnya, bahkan kamu bisa ngelawan, apa sih ini orang kayak bener aja gitu negur. ya? Iya. Mungkin apa sih ini orang kayak bener-bener kayak sok bener aja negur. Enggak semua orang bisa nerima dirinya ketika langsung diceramahin. Betul. Bahkan ada mahfuzat yang mengatakan janganlah kamu menceramahi orang itu depan orang banyak kalau misalnya kita mau negur dia, nasihatin dia, karena itu bak duri yang menusuk dia gitu. Jadi kalau mungkin dari saya sendiri ya, dakwahnya itu ini membahas tentang dakwah ekologi berarti Iya, ya. ada ekologi. Dakwah terhadap lingkungan nih, hablum minallah, Hablum Minallah. minallah. hablum Hablum minannas, minannas. dan ini hablum minal alam. Oke. Mungkin zamannya kita kan era Gen Z ya. Iya. Yang mana kita ini lebih dominan 90%-nya itu adalah di gadget. Mm-mm. Dan platform yang sering digunakan adalah Instagram dan TikTok. TikTok. Jadi mungkin kita bisa bikin pamflet atau poster-poster tentang misalnya janganlah membuang sampah sembarangan, baru hadis-hadis gitu tentang mengajak kelas segala apa. Mungkin itu kontribusi kecil kita Ya, untuk betul. bertanggung jawab gitu. Tapi apakah itu efisien untuk zaman sekarang yang berpegangan dengan HP sama pamflet? Contoh sekarang mading-mading di sekolah kan apa laku sekarang? Kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya agak kurang ya, karena kalau mungkin kalau di zaman kita dulu ya masih Iya. laku. Zaman Soalnya- kapan? Kamu zaman Zaman baru-baru dulu aja. kan memang tegas. Iya, tapi maksudnya tuh zaman kita tuh bukan yang terlalu kayak Gen Alpha yang sekarang Iya, banget betul. gitu loh. Gen Alpha itu bahkan Apa-apa lebih soal parah, HP. iya soal HP. Bahkan saya tuh punya Gen Alpha yang tantrum kalau tidak diberi HP. Iya, Gitu. betul. Jadi ya zaman sekarang tuh bagus juga tuh program pemerintah yang pembatasan umur 16 tahun tuh. Baru megang HP gitu ya. Iya. Jadi kayak saya tuh sebenarnya tuh memang kurang efektif ya, tapi tuh kalau keseringan lewat kan mungkin itu tuh bisa jadi kesadaran mereka, karena ketika kita menyadarkan seseorang, kita nggak bisa ngerubah seseorang. Contohnya Nabi Muhammad saja nggak bisa ngerubah pamannya. Iya, betul, betul. Ke orang itu kalau mau berubah atau sadar ya harus dari dirinya sendiri. Kita bisa apa? Membantu dengan motivasi itu. Jadi seperti membuat poster gitu, Iya, atau iya. kita membuat komunitas untuk langsung terjun ke Lokasi. iya seperti Pandawara itu kan Oh, terkenal iya, banget iya. tuh. Yang kayak langsung terjun ke lapangan gitu ya. Iya, itu kan sebagai petanda nih. Apalagi itu kan komunitas mandiri ya. Iya, Itu kan? tuh sebagai teguran loh untuk kepada yang pemerintah dan Sudah penjawab nggak boleh itu. Oke. Pandawara itu memang kerjanya sangat bagus. Itu top the best sih. Ibaratnya itu harus konten yang memang harus didukung, bukan Iya, yang betul, betul, betul. yang non faedah gitu loh. Itu sebenarnya yang harus viral. Tapi memang sudah viral sih. Iya sebenarnya itu memang harus didukung, jangan sampai dia tuh ngedon, karena ibaratnya itu tuh Turun, iya, menggambarkan ibaratnya kalau kita mau ngeliat kondisi lingkungan kita sekarang, lihatlah dari konten-konten orang yang begitu. Nah, kan sekarang gini kan. Sekarang kan zamannya ini Gen Z nih. Iya betul. Zamannya serba orang tuh punya HP semua Iya. kan. Iya. Padahal mungkin ini ya, orang-orang di luar sana sudah lihat kayak kontennya siapa tadi tuh? Pandawara. Iya, Pandawara tuh kayak cara, tapi kan masih saja gitu. Nah, masih orang contoh aku pernah lihat kontennya Pandawara itu kayak misalnya nih daerah mana ini ada yang ngomen di channel Pandawara, sini bang banyak masih apa
sampah-sampah gini. Oh, itu Kenapa kurang dia- ajar banget sih maksudnya ya. Kenapa dia coba apa Kena- komen ke akun Pandawa? Iya. Kenapa nggak kesadaran hati nuraninya Ya, kayak gitu? betul Nah, betul. padahal Islam pun juga mengajarkan kan Betul, kebersihan ya kan. betul. Iya. Itu bagaimana kalau kayak gitu? Mungkin dari Mas Dedi ya. Ya, kalau tentang seperti itu, menurut saya sebaiknya ya gitu, kayak Bagaimana? harus sadar dengan dirinya sendiri. Iya, Nah, betul. terhadap- Maksudnya untuk cara menyadarkan orang seperti itu bagaimana? Sebenarnya gini ya, Mas Rijal, penyakit rata-rata manusia ini satu, malas dan tidak tahu diri. Nah, ya. Itu komplit tuh. Malas dan tak tahu diri. Iya, mungkin kita jangan nyinggung orang dulu ya. Dari kita sendiri aja mungkin ada rasa Emang, malas iya. gitu nah. Pasti, Betul, pasti betul. ada Ketika rasa ya malas. saya bilang tadi, ketika saya untuk ibadah aja mungkin saya itu bisa tertunda-tunda juga, sholatnya nggak tepat waktu mungkin Nah, itu. Mungkin kalau terhadap lingkungan gitu ya saya bilang, saya ketika jalan ke dalam suatu wisata, tong sampah itu jauh daripada tempat saya untuk saya jangkau. Itu tuh kalau nggak saya simpan dalam tas, bisa saya buang sembarangan. Iya. Terkadang hawa nafsu dan rasa malas itu yang membuat kita juga nggak sadar iya, gitu. betul. Padahal kan dalam Islam tuh juga sudah dijelaskan semuanya gitu. Tapi ya dari manusianya nih memang manusia yang lalai. Masih SDM Kurang lagi dalam berarti ya. kesadaran Iya. Kesadaran dirinya masing-masing Sebenarnya gitu kalau ya. masalah SDM ya saya akui manusia itu sebenarnya mereka tuh pintar aja ya, kritis aja dalam berpikir, tahu aja ibaratnya ini Kalau- loh. Iya, kok mau buang sih. Itu kan Iya, Ya, pasti berpikir lah. berpikir kan, kok buang Iya. sini nanti kotor, tapi masih ada. iya, masih aja betul. ada yang buang ke situ Nah, masih. padahal kan betul. ibaratnya kalau dipikir-pikir tuh ya, Mungkin dari faktor kebiasaan paling nggak ya. Ya, Iya mungkin karena sih. dari faktor malasnya juga. karena apalagi ya kita tahu ya di Samarinda tuh loh, padahal sudah banyak tukang bersih-bersihnya. Heeh. Seperti tukang Pinggir jalan. sapu-sapu Iya. yang pinggir jalan segala Seperti di macam. Palaran tuh banyak, kalau setiap pagi saya lewat Iya, pergi iya. ke kampus nih kan, Heeh. biasanya tuh pasti ada yang pembersih di pinggir jalan di Hah, betul lagi. trotoar tuh. Mm, Tuh banyak banget ibu. banyak yang Biasanya udah ibu-ibu. bersih-bersih Iya. gitu ya. Iya, Mungkin dari pihak pemerintah ini mungkin sudah melakukan program yang bertanggung terbaik. jawab gitu Iya. nah, kayak Iya. contoh tadi kayak mempekerjakan dari dinas lingkungan hidup gitu, Iya, bersih-bersih gitu. Betul. Mungkin menurut Mbak sama Masnya ini yang harus bertanggung jawab masalah lingkungan itu siapa aja sih? Apa hanya pemerintah atau masyarakat atau bagaimana? Ya menurut saya ya, sebenarnya masyarakat juga harus bertanggung jawab tentang lingkungan di, tentang lingkungan di sekitarnya, Heeh. karena di lingkungannya itu kan, oke, betul lagi. Gimana? aduh, Gimana ini? Ngeblank ya, ngeblank. maaf. Oke, Gimana? dari saya dulu mungkin ya. Oke, dari Mbak dulu Oke, deh, dari dulu. Mbaknya dulu nih, dari saya. Kalau Ah. menurut saya pribadi ya, sebenarnya yang bertanggung jawab adalah semua elemen. Elemen gitu ya. Elemen, Iya, iya jadi betul Jadi lagi. nggak Kita cuma juga harus hanya bertanggung nggak jawab. cuma hanya pemerintah, Iya. masyarakat, tapi Ya, semuanya. contohnya ketika ini masyarakat misalnya nih pemerintah sudah memberikan programnya nih dalam menanggulangi supaya tidak terjadinya bencana. Karena untuk menghilangkan bencana itu nggak mungkin. Iya, nggak- Kita cuma bisa mengatasin. Ya. Contohnya dari pemerintah itu kalau kalian tahu ada program lingkungan masyarakat kalau nggak salah ya. Nah, Proklim. Itu tuh salah satu programnya seperti menanamin pohon kembali. Seperti Perbaya yang mengelola sampah menjadi kan ada sampah-sampah botol Iya, yang betul. dibuat jadi hiasan-hiasan Iya, gitu Kayak buat gapura iya, begitu, dimanfaatkan seperti dibuat kembali. jadi pot tempat bunga gitu Nah, ya. iya betul Bisa lagi. juga. Ketika misalnya nih pemerintah udah menjalankan programnya dengan baik, masyarakat mematuhinya, kesadaran masyarakat itu ada, dan ibaratnya kan SDM-nya itu kan sudah ada nih kayak pemerintah itu memperdayakan orang-orang untuk membuka lahan, untuk membuka pekerjaan sebagai misalnya tukang bersih-bersih. Itu maka tidak akan ada di Samarinda ini bencana. Kayak bencana yang sekarang nih kita lihat kan ibaratnya banjir tiba-tiba, panas tiba-tiba, itu kan Iya. salah satu petanda Iya. sebenarnya. Hiburan Nah, lah. jadi ibaratnya ya kalau dari saya sendiri yang bertanggung jawab itu ayolah masyarakat semuanya ya, ini masyarakat untuk Kepeduliannya. Untuk kepeduliannya, menjagalah kepekaannya, terhadap bahkan iya untuk kesadarannya lah gitu. Nah, mungkin ini peringat untuk diri kita dan Iya, semua orang betul, ya. Betul. Ayolah bikin kota kita lebih maju gini ya, dan juga tolonglah untuk menaati
undang-undang itu dengan benar. Itu. Karena kan manusia ini kan makin misalnya disuruh Iya. dia makin malah makin Iya. ngelawan. Menggunakanlah Minim memanfaatkan dalam sumber. kesadaran diri. Iya, betul lagi. Wah, asik nih dalam Itu. kesadaran. Makanya memanfaatkanlah sumber daya alam sesuai kapasitas kebutuhan. Ya, Jangan betul. keserakahan yang diandalkan. Betul. Iya, jadi kalau misalnya seandainya tetap menggunakan ego atau keserakahan dan sifat berlebihan itu masih diterapkan, Ya. padahal Allah sudah memperingatkan, jangan salahkan Allah ketika Allah mendatangkan bencana alam tiba-tiba seperti ini kemarin nih di Aceh dan Sumatera. Iya betul betul. Itu betul. tuh sebagai salah satu teguran penanda. langsung ya. Iya, itu Oh, kalau mungkin ini sebagai penutup mungkin betul lain lagi. apa mungkin next Next. episode lah kita Oke, lagi lanjut lagi mungkin ya kita kan. akan membuat apa Mungkin, lebih seru dari lagi ya. Mbak- Pantengin terus. Dari apa? Dari Mas Yazid sama Iya. Mbak Hani ini mungkin ada sepatah dua kata untuk menyampaikan kepada penonton bagaimana sih biar seimbang antara lingkungan, agama, Oke. itu bagaimana sih? Mungkin dari Mas Yazid ada yang sampaikan. Mungkin kalau Mungkin dari Mbak Hani aja. Mbak Hani aja. Oke, ini peringatan untuk kita semua ya, bukan untuk para penonton aja, tapi khususnya untuk diri saya sendiri. Ya. Eh, antara untuk menjaga keseimbangan apa nih tadi ya? Keseimbangan agama dan lingkungan. Oke, kita ini semuanya adalah makhluk yang beragama. Apalagi kan di Indonesia ini ada 6 agama yang terakui, dan di dalam agama itu tidak ada ajaran yang buruk, pasti ada ajaran yang Betul baiknya ya. sekali. Salah satunya adalah kepedulian kita terhadap lingkungan. Jangan memperparah lingkungan dengan melakukan eksploitasi hutan berlebihan yang menyebabkan musibah. Karena jujur sangat sedih ketika melihat musibah-musibah yang ada di Indonesia seperti kemarin di Aceh dan di Sumatera itu. Saya sangat sedih sekali melihat banyaknya korban. Jadi ya oleh karena itu marilah kita tingkatkan simpati kita empati kita ya kita. ya tingkatkan empati kita dan Terhadap rasa bumi ini yang sudah mulai ya Bumi. bumi yang mulai rapuh nih itu seperti lagu aja ya, terhadap alam kita lebih peka lagi, jangan sesama manusia aja, tapi kita ini diciptakan di bumi ini juga memiliki tanggung jawab untuk terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Salah satu dari hal terkecil yang kalian lakukan seperti tidak membuang sampah pada tempatnya adalah kontribusi besar Ya, betul untuk sekali. investasi di masa depan. Iya. Nah, jangan sampai anak cucu kita ke depannya hanya melihat kerusakan alam yang terjadi. Itu pesan saya. Oh, mungkin gitu ya pesan dari Mbak. Betul. Nah, mungkin melalui kita podcast pada Iya. malam hari ini mungkin bisa Betul bermanfaat lagi. bagi teman-teman semua, mungkin yang salah mungkin dari kita pribadi, yang benar mungkin Betul. datang dari Mungkin Iya, betul. yang siapa? benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari kita ya. Apalagi mungkin kita ini banyak blunder perkataan, Iya, kami mohon perkataan. maaf banget ya. Iya, Iya juga mungkin, itu. mungkin melalui dakwah ekologis ini kita ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Iya, bagi semua elemen bahwasannya alam ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus yang dijaga. harus dijaga Benar. dan dilestarikan. Nah, jadi sebagai kita ini manusia ini harus wajib menjaganya. Mungkin Dari Mas Yazid? dari Mas Sajid ada lagi kata-kata? Ya mungkin kalau dari saya apa tadi ya Mas pertanyaannya? Pertanyaannya Pesan-kesan deh antara ya. menjaga keseimbangan agama dengan lingkungan. Pesan dan kesannya. Ya. Untuk para pemirsa mungkin pesannya gimana gitu? Ya pesan dari saya, ini kan pemerintah sudah memberikan fasilitas gitu kan. Kita sebagai manusia masing-masing lah harus memiliki kesadaran diri untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kami. Karena Betul. kami ini hidup sama-sama. saling berdampingan gitu ya. Oke, iya betul lagi. Jadi Berdampingan. kami dan kalian semua Wajib menjaganya. wajib untuk Wajib pokoknya jadi melestarikan hukum wajib ya. Karena Wajib. agama pun sudah menekankan kan. Iya, betul. jagalah kelestariannya lingkungan kalian Iya, betul lagi. dan semoga tidak ada bencana-bencana lagi di daerah-daerah Indonesia ini seperti Amin. daerah Sumatera kemarin. Semoga Amin. Bisa jadi pelajaran untuk kita Iya. semua. Iya, sebagai ini evaluasi. pelajaran terbesar ya. iya. Jadi Amin. evaluasi dari
Oke, ada evaluasi buat dari semua elemen ya, karena kita tidak bisa menyalahkan cuma satu pihak ya. Betul sekali. Dan juga semoga podcast kami ini yang diambilnya itu tidak hanya bercanda-bercandanya Iya. aja atau omong-omongan kami yang kurang faedah ya mungkin ya. Ya, Tapi semoga podcast kami ini sebagai ilmu yang bermanfaat juga peringatan edukasi untuk kita semua. betul. Kami melakukan podcast ini juga salah satu menerapkan perkataan Nabi ya, baligo anni walau ayat. Apa itu? Apa tuh artinya itu? Apa tuh Mas Yajid kira-kira? Apa ya Mas Rijal? Saya kurang Sampaikanlah tahu juga. dariku walaupun satu ayat ya, sampaikanlah juga ibaratnya tuh kita tuh menyampaikan edukasi walaupun ibaratnya ya tidak misalnya tidak lama durasinya atau anu lah pokoknya untuk menjaga lingkungan sama-sama ayo bekerja sama semua elemen itu. Mungkin itu saja. Oke, mungkin Udah? itu aja. Ya, mungkin cukup. Oh, See you next mungkin, time itu episode saja ya. yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you next time episode. Agama itu kayak Agama. iya kan man? Iya, dan merusak lingkungan. Jadi kalau menurut kamu nih Rijal, gimana tuh kalau misalnya tapi Kak, kenapa saya lontarkan ke Yajid karena karena dia kurang ngomong jadi oke deh. Oke, maaf Kak. Kan ke segmen kedua tanggung jawab manusia pencegahan skala kecil. Baru tadi Karen nanya siapa tuh yang bertanggung jawab. Itu tuh udah pertanyaan Terakhir. Aduh. Maaf ya Kak.